Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-aba'u sayyidul usrah, bapak-bapak pemimpin dalam keluarga. Wal ummahat madrasatul ula lil abna', ibu-ibu sekolah yang paling utama bagi anak-anaknya. Sadati, generasi umat Nabi Muhammad, remaja-remaji, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi haqqihi arsala rusulan sayyidus sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Terima kasih khususnya kepada Ketua Masjid Al-Barakah beserta para pengurus panitia Ramadan, begitu juga mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan umur yang panjang. Begitu juga alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami. Yang besar tak bisa kami sebut gelar dan yang kecil tak juga bisa kami sebut nama. Jamaah semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, generasi umat, sekali lagi insyaallah selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua, sehat? Malam ini sudah malam yang jangan ada ikhtilaf, malam kedua. Sebelumnya ada juga ibu-ibu malam 10 padahal masih 9. Berarti sudah tak sabar menanti hari kemerdekaan namanya Idul Fitri. Tapi sabar karena itu adalah buah daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita malam ke-12 di bulan Ramadan tahun ini. Allah berikan kita banyak sekali nikmat. Ada nikmat iman, begitu juga nikmat Islam. Tanpa kita sadari hari ini jelas kita rasakan adalah nikmat kesehatan lahir dan batin. Betul? Ringan langkah kaki Ustaz nampaknya. Saya langkah kaki ini keluar dari rumah menuju Masjid Al-Barakah, sepertinya tak ada halang dan rintangan Ustaz. Itulah dia nikmat malam hari ini. Tidak semua umatnya, tidak semua jamaah malam hari ini yang bisa berada di tengah-tengah kita. Khususnya malam ke-12 pada malam hari ini, masjid Masya Allah melimpah. Mulai dari yang tua, muda sampai yang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, ibu bapak jamaah rahimakumullah, di akhir bulan Sya'ban itu sudah tak ada lagi jatah tahun ini untuk masuk bulan Ramadan. Menteri Agama pada malam itu dia
sampaikan bahwa besok kita masuk 1 Ramadan. Ketika kumandang azan Isya, terdengarlah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita di dunia nyata maupun di dunia maya, di grup-grup banyak sekali juga kita dengarkan. Bahkan di awal Sya'ban, bahkan sudah di bulan Rajab, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Begitulah ketentuan dan ketetapannya. Tak adalah lagi jatah dia untuk masuk ke bulan Ramadan pada tahun ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana juga terbaring di pembaringannya karena sakit, tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melangkah kaki dari rumah menuju Masjid Al-Barakah contohnya, atau masjid dan musola yang lain, rukuk dan sujud di tempat pembaringan pun dia payah. Mohon maaf cakap hanya bisa menggerakkan kelopak mata dan menggerakkan lisan. Telinga hanya bisa mendengarkan yang masuk suara dari lubang-lubang jendela dan pintu masuk ke ruangan. Suara azan berkumandang, suara Bilal tarawih pun dia dengarkan. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Itu hanya yang bisa dia dengarkan masuk ke dalam ruangannya, ibu bapak. Bahkan ada yang lebih parah, jangankan menggerakkan kelopak mata dan menggerakkan lisan, dia hanya bisa dengan isyarat dengan hati, terbujur kaku. Apalah daya, dan itu adalah sudah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang beda, sudah masuk di bulan Ramadan tahun ini, Allah berikan jatah untuknya untuk sudah memasuki bulan Ramadan, tapi masih juga dengan pikiran Ramadan adalah biasa saja, dianggap hanya angin lalu. Bulan Ramadan bagi saya biasa, tak ada apa-apa itu. Maka ini adalah betul-betul orang yang sangat merugi dalam hidupnya. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan berkah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, ada malam Lailatul Qadar, dan bulan bagaimana penentuan kita kehidupan selanjutnya di tahun yang akan datang. Am huwa shalihan, am huwa kafiran? Apakah dia saleh? Apakah dia tidak saleh? Apakah dia bahagia? Apakah dia gundah gulana nanti ke depannya? Tentu ketentuannya hari ini dan bulan pada tahun inilah Ramadan, kita akan menentukan bagaimana hidup kita ke depan. Maka jamaah malam hari ini alhamdulillah kita ini adalah orang yang terkhusus dan pilihan ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tapi tentu pertanyaannya, apakah malam ke-12 tahun ini di bulan Ramadan masihkah sama pada tahun yang akan datang malam ke-12-nya? Tentu jawaban yang pasti, tak ada satu hamba dan orang pun, makhluk apapun yang menjamin nanti kita akan masuk di bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Betul? Tapi kita sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita umat yang di akhir zaman ini nanti insyaallah dicatat oleh Allah yang mendapatkan pembelaan syafaat beliau di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya malam hari ini saya menganggap saya sebagai mahasiswa Bapak Ibu. Menengok dari wajah-wajahnya, banyak yang lebih senior dari saya. Kenapa gitu Ustaz? Biasanya Ustaz malam sebelum tak begitu. Malam ini judulnya adalah tentang rumah tangga. Apa judulnya Ustaz? Nafkah di dalam rumah tangga. Jadi saya menganggap Bapak Ibu, saya di sini sebagai mahasiswa yang mempresentasikan
yang menyampaikan makalah saya di depan dosen-dosen dan guru-guru saya, kecuali yang depan kecil-kecil ini. Kalau ada yang tak bisa ditulis, jangan ditulis. Ini tentang ayah sama mak, setuju? Judulnya nafkah dalam rumah tangga. Tulis. Siapa ceramahnya? Al-Ustaz Romizal MPDI. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kenapa judul ini ditulis tidak nafkah di dalam keluarga, tapi MDI Majelis Dakwah Islamiyah menuliskan nafkah di dalam rumah tangga? Karena lebih enak menjelaskannya rumah tangga. Filosofi tangga apa itu, Ustaz? Beberapa buku yang saya baca, kalimat rumah tangga ini menarik. Dia agak sedikit berbeda dengan keluarga. Tangga yang kita tahu adalah kita naik, makin lama naik, dan itu harus diinjak oleh kaki kanan dan kaki kiri. Naik semakin lama semakin meninggi. Tapi begitu pun kita naik dari tingkat 1, 2, 3 sampai selanjutnya, ada di situ juga yang tak diinjak. Artinya ada ruang hampa. Dalam rumah tangga ada tahapannya. Dalam rumah tangga ada ruang hampa. Dan tangga adalah ditopang dengan kayu atau penyangga. Yang satu di kanan dan yang satu di kiri, betul? Pernah nengok tangga? Inilah yang paling depan dekat ini, serius sudah mendengarkan Ustaz. Pernah nengok tangga? Ada tangga di rumah? Tangga ada? Walaupun satu tingkat ada? Ada. Rumah itu pasti ada tangganya. Masuk pintu pasti ada sedikit lah. Begini dia, berjenjang dia. Tak mungkin dia rata semuanya. Dari depan sampai ke belakang sampai jalan pun tak ada yang rata. Pasti ada. Kalaupun tak ada tangga yang tangga itu komplit, pasti ada tangga yang 1, 2. Apalagi yang rumahnya bertingkat, punya ruko bertingkat, kita naik tangga. Apa filosofi penyanggah yang di kanan, penyanggah yang di kiri? Yang di kanan diibaratkan adalah disitulah peran suami, yang di kiri adalah penopangnya, disitulah perannya seorang istri. Dua sejoli yang sudah mengikat untuk kehidupannya menjalani bahtera rumah tangga. Dan kalau seandainya roboh yang satu, tak ada tangga, roboh semuanya, apalagi tangga itu taklah disebutkan namanya tangga. Betul? Sepakat? Oh, ternyata banyak yang tak sepakat. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, oleh karena itu rumah tangga ini adalah hal yang luar biasa. Saya tadi membaca Al-Ummahat wa Madrasatul Ula lil Abna. Kata Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ibu-ibu semuanya sekolah yang paling utama bagi anak-anaknya. Apakah sekolah itu adalah sekolah yang kita masukkan secara formal? Ternyata kata beliau, bukan itu hakikat sekolah. Tapi sekolah yang paling hakikatnya adalah seorang ibu solehah yang mendidik anak-anaknya. Maka itu termasuk bagian dalam rumus, dan yaitu tanggung jawab dalam rumah tangga. Bapak-bapak juga begitu. Pergi pagi pulang sore peras keringat, banting tulang, karena cita dan harapannya supaya anaknya hidupnya lebih baik daripada dia sekarang ini. Bahkan ayah seolah-olah dia berkata, nah, biarlah kaki ayahmu jadi kepala, kepala jadi kaki, asalkan kau kelak jadi orang. Betul? Alhamdulillah agak bertambah betulnya. Tapi kadang-kadang anak di Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalaulah sudah menjadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Tahu maknanya? Udah pernah belajar di bahasa Indonesia? Sering lupa kacang akan kulitnya.
Kalau dah jadi orang, lupa dia itu lupa. Apalagi kalau sudah mendapatkan segalanya, maka dia pun sudah lupa dengan keberadaan dan jenjang dia sebagai anak. Anaklah tetap anak, istri tetaplah istri, dan suami tetaplah suami ataupun ayah. Hari ini fenomena luar biasa. Kalau kadang-kadang kita dah merasa lebih, seorang istri lebih gajinya daripada gaji suami. Betul? Kalau anak kita abaikan dulu. Ini antara suami dan istri. Makanya saya agak ngeri-ngeri sedap kalau ceramah masalah keluarga ini banyak anak-anak. Tadi udah dibisik sama panitia, nanti ada kuis dan 4 pertanyaan. Karena itu pernah saya sampaikan tentang LGBT di Masjid Jamiatul Rahmah. Bingung saya membuat pertanyaannya, karena banyak anak-anak nyambung dan tak nyambung masalah LGBT, lesbi, seksual, apa gay. Ya. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, apa itu nafkah? Nafkah bahasa Arab. Kalau dijamakkan an-nafaqat, kalau dia dijadikan sebagai tunggal nafkah, sehingga sudah menjadi baku bahasa Indonesia. Padahal nafkah itu berasal dari bahasa Arab. Banyak pendapat ulama-ulama tentang definisi nafkah, sebagaimana dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nafkah itu adalah mengeluarkan, memberikan harta untuk dikeluarkan, diberikan kepada keluarga, kepada yang kerabat-kerabat yang berkaitan dengan keluarga, baik dia makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Lebih kurang definisi itulah juga yang termaktub dalam fikih Islam, yaitu fikih kontemporernya yang dimaknai dengan nafkah itu sendiri. Ibu sudah makan? Ya, alhamdulillah. Ustaz kok tidak nanya bapak macam kami? Nah, ini memang ibu-ibu yang harus ditanya. Ibu pakaiannya lengkap? Nah, alhamdulillah. Ibu ada tempat tinggal? Jadi bahasanya tempat tinggal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bukan rumah. Apakah tempat tinggal itu punya sendiri berbentuk rumah, ruko, atau dia dikontrakkan? Yang jelas di dalamnya tidak rumah disebutkan, tapi tempat tinggal. Ibu sudah diberikan pendidikan oleh Bapak? Alhamdulillah. Wah, ini yang agak susah ini pendidikan ini, tarbiyah. Bapak-bapak, maka kita bertanggung jawab bagaimana memberikan pendidikan tidak hanya kepada seorang anak-anak kita, tapi juga lebih-lebih kepada sang istri, layak juga untuk diberikan pendidikan. Lalu yang terakhir, kelima, saya tanya ibu-ibu, sudahkah ibu mendapatkan perhatian dari bapak-bapak? Nah, mungkin dalam hati banyak yang sudah, atau mungkin karena efek daripada es karambi mudo tadi. Dapet jalan-jalan TTS keluar cari babuko, es karambi mudo dibeli. Ada di situ es kelapa muda dibeli juga. Ada di situ tulisan es cendol beli. Ada di situ es dawet beli juga. Padahal dawet dan es cendol sama, karambi mudo dengan kelapa mudo sama, tapi karena memang tulisannya beda dibeli juga. Akhirnya dibawa, ditaruh di atas meja. Inilah efeknya. Udah kekenyangan mungkin ya, Bu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka oleh karenanya nafkah ini adalah, kalau ditinjau dari segi wajibnya ada dua. Yang pertama ada nafkah zahiran, yang kedua ada nafkah batinan. Kalau disebutkan bahasa Indonesianya nafkah lahir dan batin. Orang kadang nih Pak, mengenai lahir batin ini dia ingatnya itu cuma lahir aja. Kadang batin ini orang-orang itu abai dia.
Oleh karena itu bulan Ramadan, lahir dan batin harus sejalan. Kalau sehat lahirnya, tapi sakit batinnya repot. Begitu juga sebaliknya. Kalau sehat batinnya, lahirnya yang sakit juga tak bisa. Bahkan kekinian banyak kita tak tahu ketika ada penyakit lahir tapi diobat dengan batin, ada penyakit batin tapi diobat dengan penyakit yang lahir. Ini tak ketemu obatnya. Kalau dia masalahnya pada lahir, maka diobatlah dengan yang lahir. Kalau masalahnya pada yang batin, maka juga harus diobat dengan yang batin. Bingung kan, Bu? Buka jendela, naik mobil, ada anak-anak di perempatan, Pak, Bu. Makan siang, lapar, Bu. Mau makan, perut saya belum makan dari tadi pagi. Buka jendela, diusap kepala anak itu, nak. Banyak-banyaklah kau berzikir, nak. Habis itu ditutup jendela, mobil pun najak pergi. Dia itu lapar, disuruh berzikir. Apakah laparnya itu hilang? Ini contohnya nih, laparnya hilang enggak, Pak? Sepanjang hari itu dia berzikir, saya rasa takkan hilang lapar dan dahaga anak yang meminta pada kita. Kalaulah kita tahu dia adalah masalahnya pada lahir, jasmani dia lapar, bisa nampak, bisa dideteksi di CT scan itu kira-kira lambungnya kosong, sakit lambungnya, lalu kita berikan uang 50.000. Nah, kau belikan nasi kapau sana, kau makan, nanti habis itu kau sholat banyak-banyak berzikir. Nah, itu baru cocok. Begitu juga sebaliknya, ada yang masalah, yang batinnya ini masalah, mau dirundung masalah, nak mencari solusi tak ketemu, berputar-putar, macam gasing berputar-putar. Udah mati tergeletak. Gasing, tahu gasing kau Ibu? Nah, macam begitulah kalau ada orang masalah tapi tak kunjung dapat solusinya, bagaikan gasing yang terus berputar, lambat laun dia akan mati. Oleh karena itu, macam mana caranya, Ustaz? Maka kalaulah batin kita yang sakit, kalau ada nampak saudara kita, aja tarik tangannya, yuk kita jamaah ke Masjid Al-Barakah. Tuh ada tausiah, ada baca Quran, nanti ada i'tikaf, ada ta'jil jamaah, ada sholat jamaah, ada zikirnya. Kita nanti sholat jamaah, membaca Al-Quran. Disitulah dia batin itu akan dapat solusi dan jalan keluarnya. Andaikan tanah yang tandus, tak ada sedikit pun tumbuh-tumbuhan. Tapi kalaulah dia disiram tiap hari tanah yang tandus itu, ditetes oleh air, setetes, dua tetes, setahun, 2 tahun ditetes, tempat tetesan air yang tandus takkan mungkin tak ada tumbuh-tumbuhan, minimal ada lumut yang tumbuh. Betul? Begitulah hidup ini. Ada kehidupan baru ketika dia batinnya dalam keadaan sakit. Kawan, kau stres, yuk ikut aku ajak kau ke pantai. Kau tengok pantai itu ya, oke? Tengok pantai. Kau teriak yang kuat, tidak. Macam gitu dia teriak, disuruh sama kawan samping nih. Habis itu tanya lagi, hilang stres kan? Bukan hilang stres aku, macam nak aku mencampakkan diriku ke laut. Ustaz tahu dari mana cerita itu, Ustaz? Dari sinetron Indosiar. Sinetron Indosiar dari subuh itu sampai maghrib sampai mau itu dia sinetron. Tak ada kisah lain, judul berbeda, cerita sama. Betul, Bu? Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jadi nafkah ini adalah ada yang lahir, ada yang batin. Adakah jaminan ketika sudah dipenuhi nafkah lahir tapi batin tidak ada dipenuhi, bahagiakah dia? Belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Adakah kalau seandainya tak dipenuhi nafkah lahir tapi terpenuhi nafkah batin, bahagiakah dia? Belum tentu. Tapi ibu, nampak saya dari ujung sana tak ada ruang sempit, tak ada ruang kosong, penuh. Tapi suaranya kok 2-3 orang aja. Jangan banyak menonton.
Ya, kata Al-Quran, kata Allah, maka kau berhubungan dengan istrimu bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Karena hukum itu kan ada 10. Dari 10 diantaranya adalah al-urfu. Al-urfu itu baik sesuai dengan standar. Kalau di Pekanbaru standarnya sekian, jangan diminta macam level di Korea. Ya, kalau tak ada di Pekanbaru yang bentuk-bentuk yang di Korea itu, jangan dipaksa suaminya untuk bisa memberikan seperti di Korea. Aku nak operasi ya bang, macam Tuhan muka wajah Korea artis Tuhan, jangan. Duitnya banyak, kasihan bapak-bapak nanti. Jadi sesuai dengan kemampuan suaminya, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di tempat tertentu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, begitu juga dengan batin. Maka batin ini adalah bagaimana kita bisa ketika sigot ta'liq sudah diucapkan, diterima nikahnya, saya nikahkan, kemudian diterima, di situ sudah dibacakan. Kita pun sudah mengetahui sebelum kita menjalani dan menjalani bahtera rumah tangga dengan istri, maka kita pun sudah tahu bahwa kita pun mengerti ketika kalau saya membacanya 3 bulan, maka 3 bulan itu sesuai dengan sepakat lagi. Kalau istrinya itu memang betul juga tidak ada apa-apa, ridho, rela, ada komunikasi karena memang situasi memang seperti itu, maka bisa juga ditambah lebih dari 3 bulan, bahkan setahun pun tak apa-apa. Kalau seandainya nafkah batin itu belumlah dapat seorang suami untuk dapat memberikannya. Tapi kalau sudah istri resah, gelisah, kemudian tak ada komunikasi, maka seorang istri juga berhak untuk mencari wali, menyelesaikan masalah yang didera, yang dihadapi ketika saat itu. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya nafkah ini adalah relatif, baik lahir maupun batin, tapi ini adalah suatu kewajiban. Tak ada disebutkan besaran nominal angka dalam Al-Quran, pendapat ulama, hadisnya sekian juta, sekian miliar, sekian ratus juta. Itu tak ada termaktub. Tapi yang jelas nafkah itu adalah dia baik, sesuai kondisi, kemudian cukup untuk diberikan khususnya kepada seorang istri yang tercinta. Oleh karena itu beberapa kalimat kita pernah mendengarkan. S-U-A-M-I, suami. Ibu tahu apa kepanjangan dari suami, filosofinya bu? S adalah setia. Suami itu pertama adalah setia. Tidaklah mungkin ibu menerima seorang suami nikahnya itu kalau dia belum tahu suami kita setia. Apa Ini nanti bagian dari pertanyaan saya kuis nanti Pak. Itu adalah usaha. Dia tak cepat putus asa. Ketika ada masalah dia usaha, dan punya usaha tidak hanya lahir tapi juga batinnya ada usaha untuk dia berikan yang terbaik kepada istri dan anaknya. Amanah. Dia amanah, al-amin, penuh tanggung jawab. Tidak asal dia. Kalau dah dia bilang A, maka A yang dia jalankan sampai kepada Z, maka dia amanah. Kemudian M adalah apa itu M? Suami setia, usaha, amanah, dan dia maaf kalau ada salah dari istrinya, tapi dia cepat memberikan maaf. Bahkan sebelum meminta maaf sang istri, dia pun sudah mudah untuk memaafkan segala kesalahan. Itu semua tak akan bisa dijalankan kalaulah tidak ada ditopang dengan I. Apa itu I? Berlandaskan dengan iman. Karena suami harus memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, ini terakhir satu kisah, karena 4 pertanyaan ini kan.
Fatimah meminta suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu sudah tak makan satu hari. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, udah masuk fase 2 hari mereka berdua tak makan karena tak ada duit untuk membelikan nafkah makan. Kata Fatimah, "Bang, kau jualkanlah cincin emasku ini. Pergilah kau ke pasar." Ali pun pergi ke pasar. Kira-kira kalau di tempat kita, pergilah ke pasar Tangor. Nah, lalu di pasar Tangor kalau kau temukan di situ toko emas, maka kau jualkanlah cincin ini, Bang. Baik, baiklah kalau begitu. Karena Ali dia tak tahu ada atau tidak, dia serahkan juga itu kepada istrinya Fatimah yang tercinta. Dijuallah, setelah dijual dapat duit, diberikanlah sembako semua untuk mungkin bertahan selama 1 minggu ke depan. Dia belilah begitu banyak ditentengnya, berjalan sampai ke rumah dari tempat pembelian sembako di toko itu. Lalu ada seseorang, "Wahai Ali, banyak sekali yang engkau bawa makanan ini." "Iya, karena kami, wahai Tuan," kata Ali, "sudah 1 hari kami tak makan," katanya. "Oh, 1 hari. Kau 1 hari Ali, aku sudah 3 hari tak makan," kata orang itu. Mendengar orang itu mengatakan 3 hari sudah tak makan, semua dikasih sama Ali bin Abi Thalib makanan kepada orang yang menyebutkan. Yang lebih parah lagi, bukan 1 hari, tapi 3 hari dia sudah tak makan. Dikasih semua, balik ke rumah. Lalu Fatimah menanyakan, "Lalu sudah dijual, sudah duitnya? Aku belikan semua tuh, makanan semua. Terus mana dia?" "Aku berikan sama orang tuh, mereka sudah 3 hari tak makan." Kalau begitu, marilah kita bertawakal dan berdoa kepada Fatimah. Begitu luar biasa. Siapa yang luar biasa situ? Oh, Fatimah. Itu Fatimah dulu, Pak. Kalau Fatimah sekarang, Pak, na'udzubillah, tak tahulah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita dan ceramah yang singkat ini dapat memberikan dan membuka hati kita bagaimana mengokohkan antara kita dalam keluarga dan rumah tangga, sehingga generasi kita menjadi generasi yang soleh dan solehah, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum saya tutup, ada kuis. Pertanyaan pertama, langsung angkat. Dia paling jawab pertama, Ustaz yang setuju. Setuju? Yang perempuan bisa, silakan. Jangan malu-malu, langsung maju atau jawab di tempat saja, Pak. Maju langsung. Oh, ini mic-nya. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan arti dari nafkah secara fikih. Kamu berdiri. Namanya siapa? Bin siapa? Ayahmu siapa maksud saya? Nama saya Muhammad Akil bin Muhammad Akil bin Rudi. Toyib. Apa jawabannya? Nafkah adalah pengeluaran harta untuk keluarga. Pengeluaran harta untuk keluarga atau rumah tangga. Betul? Alhamdulillah. Dah, duduklah. Dah. Oh, ada hadiahnya. Ternyata ini hadiahnya, Pak. Sama semua ya. Terimalah ini. Mudah-mudahan berkah. Kau jadi yang soleh. Amin. Soal yang kedua. Dah. Soal yang kedua. Masalah keluarganya agak sulit. Apa kepanjangan suami? Ah, ini dia. Ini dulu. Baik. Namanya siapa? Bin Lukman Hakim bin Ihsan. Masya Allah. Macam orang Turki ya. Ayahmu dari Turki kan? Tidak. Baik, jawabannya apa Lukman? Ya, setia. Oke, setia. Usaha. Usaha.
A amanah. M lagi. M maaf. M maaf. I iman. I iman, betul? Alhamdulillah. Oh ini. Alhamdulillah. Tabarakallah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Ini Ustaz. Silakan duduk. Yang putri ya. Yang putri. Nah. Apa maksud sering lupa kacang akan kulitnya? Jelaskan. Sering lupa kacang akan kulitnya. Jelaskan. Baik, kalau begitu Ustaz yang agak tak ada? Oh ada? Ya, silakan maju sini. Adik Ananda. Siapa namanya? Binti siapa? Lupa. Masya Allah. Baik. Waalaikumsalam. Jawab. Namanya siapa? Adelia Saufa binti Ade Chandra. Jawabannya melupakan kebaikan orang lain. Dulu dia disanjung, dijaga, setelah dia jadi, akhirnya dia lupa dengan yang jaga dan yang menyanjung, betul? Melupakan kebaikan orang lain. Baik, betul? Betul, alhamdulillah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Silakan. Soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir. Apa judul malam hari ini? Tuh yang jilbab pink lah. Yang jilbab pink dulu yang angkat. Ya. Nah, nanti yang jilbab apa yang kena ini nanti insyaallah. Judulnya lengkap, satu kata pun tak boleh tinggal. Namanya siapa? Binti siapa? Oh, Cantika binti Riki Sagita. Makanya dia cantik, betul? Yalah, tak mungkin ganteng. Jawabannya nafkah di dalam rumah tangga, bukan di dalam keluarga. Judulnya. Ustadznya siapa? Romadi. Kalau begitu saya cabut lagi. Ustadz Romizal. Nah, sunnah aja. Ustadz Romizal. Baik, terima kasih. Jawabannya betul. Alhamdulillah. Terima kasih, ini diterima dari panitia. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ibadah kita dicatat oleh Allah dan kita mendapatkan ridhonya dan sehingga menjadi predikat la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.